Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah tarawih Masjid Darussalam yang kita hormati, pertama sekali marilah sama-sama kita haturkan rasa puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Sampai hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan badan yang sehat dan kuat untuk dapat melaksanakan pengabdian-pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersolawat dan berkirim salam untuk Nabi kita yang kita cintai, Nabi kita yang kita rindukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini yang akan menjadi tema tausiah atau kajian Ramadan kita adalah berkenaan dengan dasar-dasar sebenarnya. Dasar-dasar dari amal kita. Amal kita yang dasar sekali. Kira-kira begitulah. Yang kita pelajari sejak dari kecil. Dan sekarang kita coba mengulang-ulang kembali dasar-dasar amal kita itu. Ini beranjak dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua aktivitas kita, itu kata Nabi, semua bentuk aktivitas. Al-a'mal itu artinya semua bentuk aktivitas. Itu harus diawali dengan berniat. Dan sesungguhnya apa yang diniatkan maka itulah yang tercapai tujuannya. Jadi niat apa kita, maka yang diniatkan itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada dua bentuk pengabdian kita kepada Allah. Ada dua bentuk. Dan kita memang disuruh seluruh penghidup kita ini, seluruh kehidupan kita ini memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kanlah tahu lo waktunya. Tahu ayat tu apa dia ayat tu? Bahawa seluruh pengabdian itu kata Allah, seluruh kehidupan jin dan manusia itu hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengabdi itulah yang kita sebut dengan ibadah. Jadi ibadah itu adalah pengabdian dalam bahasa lainnya. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua bentuk ibu dan bapak ibadah kepada Allah atau pengabdian kepada Allah ini. Yang pertama dalam bentuk mahdoh.
dalam bentuk mahdoh. Apa itu ibadah dalam bentuk mahdoh? Ibadah atau pengabdian yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk melakukannya. Diperintahkan oleh Nabi kepada kita untuk melakukannya. Dan cara-caranya, waktu-waktunya, bagaimana detailnya langsung ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ibadah mahdoh. Ditunjukkan caranya. Solat ditunjukkan caranya. Dimulai dari takbir. Kemudian apa yang akan dibaca? Mungkin baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah, baca takbir untuk rukuk, yang tidal, ada bacaan semuanya, dan nanti diakhiri solat kita dengan salam. Jadi detail ditunjukkan oleh Nabi bagaimana caranya kita solat, dan kalau kita menyelisihi cara-cara seperti itu, maka ibadah kita tidak sah. Puasa ditunjukkan oleh Nabi caranya. Diawali dengan sahur. Kemudian setelah sahur, maka menahan diri untuk tidak makan dan semua hal yang membatalkan puasa. Mulai dari atau waktunya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini namanya ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh. Dalam ibadah mahdoh ini, ibu dan bapak-bapak, kalau kita tidak berniat, maka ibadah kita tidak sah. Kalau tidak berniat, ibadah itu tidak sah. Kita kalau solat ini tidak berniat, tidak sah solat kita. Kita kalau berpuasa tidak berniat, tidak sah puasa kita. Kami lai berniat, Ustaz. Tak mungkin loh kami tidak berniat. Baca ruak berniat. Lai kami baca usolli, Ustaz. Maka timbul pertanyaan kita. Usolli itu berniat atau tidak? Itulah berniat waktu baca usolli itu atau belum? Sebab yang dikatakan niat itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita, rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang tahu. Awak membaca usolli, terang ada orang sebelah awak sedang solat tu, usolli fardhul isya'i. Terang ada orang sebelah awak. Itu tidak rahasia. Walaupun kita membacanya pelan-pelan, tapi tetap namanya membaca. Sementara yang berniat itu tidak membaca-baca. Niat itu diam. Itu niat. Niat itu hanya bahasa hati. Tapi bolehkah kita membaca usolli? Boleh. Bacalah usolli itu. Kenapa ulama kita menyuruh kita membaca usolli itu? Untuk memperjelas apa yang akan dibicarakan oleh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diulang dulu dek muncuang. Usolli fardhul isya'i. Isya berarti maya. Kan gitu. Arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Berarti ambo. Kan gitu tuan. Berarti kita solat isya 4 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu yang kita niangan sebentar setelah membaca usolli itu. Tidak cukup hanya dengan usolli saja, karena itu baru lafaz yang kita lafazkan, yang harusnya itu ada dalam hati. Tapi supaya jalehnya kita keluar dengan muncuang awak. Bunyinya. Punya lafaz dia. Jadi kalau sudah baca usolli itu, ani yang sebentar tu hati awak mengecek lagi. Hanya hati awak, ambo solat isya, mengikut imam karena Allah. Hati kita. Tak boleh lah kecek-kecek lah. Tak boleh mengingari muncuang.
Tu mengecek je namanya baru tu. Kalau ngarik je mencuang. Tak boleh mengecek. Aniang. Hubungkan diri kita dengan Allah sesaat sebelum kita memulai aktivitas kita apapun itu. Ibadah kita apapun itu. Hubungkan diri kita sesaat dengan Allah. Ambokah berhubungan dengan engkau lah ya Allah. Amu dek ini kuah. Kan aniang betul. Mengecek hati betul. Kecek tu tak tahu ibu dah. Tak tahu pak-pak dah. Itulah niat Tuhan. Tak tahu orang dah gitu ah. Tak tahu orang dah. Hanya kita dan Allah saja yang tahu. Kami puasa ke lah ibadah niat Ustaz. Kami baca nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sajak ketek kami puasa oleh Ustaz. Tak pernah kami tak berniat dah. Itu bukan berniat. Bila kecekan tadi. Kalau lima ngecek je wak baru, li keluar je suara wak baru, itu tidak disebut dengan niat. Tapi kenapa ulama menunjukkan itu? Untuk mempertegas niat kita nanti setelah kita membaca itu. Jadi kalaulah nawaitu sauma ghadin lah dibaca itu, maka sesaat itu hati kita pun akan berdialog dengan Allah. Ya Allah, ambo besok berpuasa karena engkau. Besok ambo berpuasa karena Allah. Terserahlah ana dikecekan di hati awak. Yang penting hati kita melapor kepada Allah apa yang akan kita lakukan. Jadi hati awak perlu melapor kepada Allah untuk hal-hal yang akan kita lakukan itu. Tak tahu Allah awak besok ke puasa lah sibuk-sibuk awak sahur lah. Tak tahu Allah, tahu. Lah datang awak misalnya ke masjid, lah azan orang lah tiba awak dalam masjid kuan. Tak tahu Allah kalau awak akan solat Isya berjamaah menjadi makmum. Mana tak tahu Allah lah tiba awak sikua lah rami awak sikua. Orang lung kamat lah duduk awak menunggu imam takbir sikua kuah. Mana tak tahu Allah? Tahu. Tapi kan tak ada awak melapor dah. Jadi perlu melapor kepada Allah apapun yang akan kita lakukan. Jadi niatku sama je melapor bapak-bapak ibu. Sama dengan laporan. Lapor. Model kira-kira model itulah. Tapi nak berkecekan dah. Sebab Allah tu tidak perlu awak mengecek kepada Allah tu dah. Hati kita, ini kalau awak berdoa, misalnya dalam hati tu sampai langsung kepada Allah. Orang taniayo, orang macam tu, taniayonya tu takuitnya mengecek berdoa kepada Allah. Hatinya saya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dibalas orang lah kepada orang namanya yo membawa. Itu doa paling santiang. Doa dalam hati itu paling santiang. Karena niat itu bukan zikir. Kalau zikir, iyo babaco subhanallah, subhanallah. Ayo terangah. Iyo balafaznya. Itu zikir namanya tu. Sementara niat ini bukan zikir. Niat bukan zikir. Allahu Akbar, la ilaha illallah nyawa kan? Astaghfirullah, Masya Allah. Itu zikir. Bakaluan tu, jangan dalam hati lo mengecek itu. Di kaluan tu bahasa itu tu, di jalan bunyinya. Itu namanya zikir. Tapi kalau niat adanya di dalam hati. Jadi ambo ndak do managahan papa bibu do nanawaitu tu tetap kita baca. Ambo pun dek kanola biasa sejak ketek nawaitu tu ndak rasa puasa lo, rasa kalau nak dibaca lo nawaitu tu. Ndak ketek diajar orang gek baca nawaitu tu lai sampai kini sudah sahur tu tu baca tu nawaitu baca lo kana anak tu. Nawaitu sauma ghadin bacaan tu. Tapi setelah membaca itu nan dilakukan oleh hati awak. Aniang lo nyo sebentar. Nyo lo mengecek le jo Allah. Tu yang niat. Nyo lo mengecek le hati ko lo mengecek le. Itu yang niat. Setelah kita baca usolli, biar lo lah hati itu mengecek dengan Allah le. Itulah yang niat. Itu yang niat.
Ibu-ibu dan bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awak karena menyangko usolli ko nampal yang penting di dalam solat sehingga terlambat wa takbir. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat berjamaah itu kecil Nabi idza kabbaro kabbaru. Kalau imam bertakbir, mereka bertakbir. Hendak mereka baca usolli dah. Hendak mereka diam dah. Artinya jamaah bertakbir. Jadi kalau imam sudah membaca takbir, jamaah langsung membaca takbir. Sama dengan menjawab amin Bapak. Setelah walad dolin. Walad dolin imam ya. Walad dolin. Hanya Pak. Amin. Ahmad itulah Pak bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar ni langsung di belakang. Tak ada baca-baca dan lain-lain. Jadi tak ada baca-baca. Tu kami ke baca usolli. Sepanjang tu waktu membaca usolli. Mengawak dari tadi. Batu kau tunggu ambana imam bertakbir lu maka kau dibaca usolli. Jadi tungguan. Tak ada hubungannya do josah ndak sah solat awak baca usolli itu. Yang ada hubungannya adalah niat tadi. Kalau niat dan tak ada dalam hati, yo ndak sah solat. Tapi kalau lupa, ndak takaja ke baca usolli itu ndak ba'a doh. Kalau dibaca ndak ba'a juga doh. Gitu. Tapi jangan sampai memperlambat kita untuk membaca menjawab takbir imam ko langsung. Kalau ambo cubuan ibu, cobalah ambo cubuan, ambo bertakbir banyak ibu papa. Ibu lah dulu mencalik malah. Ambo bertakbir. Sado ibu deh. Ya, sado. Biar kau boleh nampak demo mana terlambat. Sebab sudah kuat dulu sambungannya. Bama kau harus modal itu ada sambungannya. Ya. Kalah kamat orang. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Seterusnya, la ilaha illallah. Hanya imam di muka, saf, lurus dan dirapikan. Kan panjang waktu tu nyagi wak kesempatan. Tak ada ke imam ko langsung Allahu Akbar. Tak ada langsung pada itu. Nyagi kesempatan dulu, saf, lurus dan dirapatkan. Bagi kesempatan dulu. Sabana bagi kesempatan awak baniat itu. Bagi kesempatan awak baniat. Takbir imam ko. Cubalah kau imam takbir ko. Allahu Akbar. Jangan sampai terlambat. Jawab langsung takbir imam tu. Kita ulang balik. Allahu Akbar. Mode itu. Kalau lico itu ibu-ibu mode itu caranya takbir. Kalau laki dia awak selama 40 rakaat 40 waktu solat seperti itu. Solat berjamaah gua. Solat berjamaah selama 40 waktu dan mendapatkan takbir imam yang pertama. Haramallahu jasadahu minan nar. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kalau cuy itu wak solat, berhari itunya. 40 itu berhari itu. 8 hari kita solat seperti itu. Tapi yo tak berhenti doa. 8 hari itu berturut-turut tu 8 hari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan selalu mendapatkan Allahu Akbar imam awak selalu Allahu Akbar di belakang. Tak pernah terlambat. Maka diharamkan oleh Allah jasad kita dari api neraka. Kehebatnya Bapak Ibu. Mengikut imam kuah. Makanya jangan terlambat je Allahu Akbar. Awak lain rajin aja. Sesu solat jemaah kuah. Tapi lah dulu awak tiba pada imam. Kita lambat terus. Awak dulu tiba pada imam. Imam kau tiba lah awak lu duduk esko. Lah duduk awak esko ko. Imam tarima-rima baru. Akan dulu awak tiba tu Tapi tak dapat awak takbir pertamanya di masalahnya. Ternyata salahnya di tadi.
Iyo banyak kami ke takbir Ustaz. Iko saf nanti. Iko orang nyusun lapik je bagus Ustaz. Ko saf ke jarang-jarang. Ndak peduli wak jarang-jarang tu Pak Ibu. Ndak peduli wak kok jarang nah saf tu ndak perlu wak. Yang penting kalau imam bertakbir, kita bertakbir. Tu yang perlu. Oh jarang saf beko peloan kan nampak waktu tak jarang. Terasur waktu jarang kasuwak. Geser wak. Tapi takbir dulu, jangan ko pikiran, ko beko pikiran. Awak harus dapat takbir imam yang pertama tu dulu. Jangan dipikir je kau lapik sembahyang, ikut sekolah macam, ikut lapik kawan dan ujungnya, ujungnya sampai kawak, bercerita, beko jalan. Tapi jak ujung lapiknya, banginya kau beko pikiran itu. Dan jalan ketika imam bertakbir, Allahu Akbar imam, Allahu Akbar onde terpijak lepik kawan dak bangihnya kau geser majlis kata. Begitu. Jadi mengatur saf itu indak ke luruh banana nyo ketika di awal-awal turunnya bekolah sedang jalan saya luruhnya tu. Sedang jalan luruh saya bekolah sujui ram ko sado tu ala luruh saf ko sado, la rapek saf ko sado begitu. Mode itu caranya Ibu Bapak. Untuk mendapatkan namanya tadi takbir imam yang pertama. Jaleh lo tak lambek nak. Tu ulang pertama balik. Kalau tak pernah tak lambek sekali ibu bapa, ulang hari itu hari pertama balik. Yo memang sulit. Kalau 8 hari itu yo payah tu. Ya lah payah tu 8 hari itu. Tapi kalau tak laki dewa bisa kita. Haramallahu jasadahu minan nar. Jadi mulai itu berniat ya Bapak Ibu. Bisa. Balik nak bisa. Ya kan bisa ibu berjamaah lo sama ibu. Jumat itu kumpul lo nawak sudah Jumat siko. Di malo waktu zuhur itu ibu bapak sampai masuk waktu asar. Itu orang Jumat itu di waktu awal namanya tu. Awal waktu orang Jumat itu. Ada tengah waktu, ada akhir waktu. Ndak ada nak berdosa cik Allah itu Bapak Ibu. Ndak cik Allah berdosa kalau sah solat orang dalam waktu ko sadonya. Nan ndak sah di ma lahazan orang asar dia awak lun zuhur leceh tu takbir itu nan bangi Allah. Tapi kalau lai di dalam waktu yo walaupun 1 rakaat kita dapatkan asar itu. Awaklah solat zuhur sarakaat ibu ya kolah terlembek benar ko. Tapi lah dapat awak 1 rakaat. Lah tagak awak di rakaat kedua azan orang asar ko. Itu pun masih dihitung kita solat dalam waktu. Indak berdosa lo dah gitu. Iya. Ndak berdosa. Pokoknya lain solat dalam waktu ndak diterima oleh Allah. Jadi ibu-ibu, kalau ingin dapat nak bantu itu, cubalah. Sudah orang lah pulang orang Jumat kowe. Kan ibu punya ketua majlis taklim, ketua awak kan ada mah. Awak lo solat lai. Kan awak saya sikonya kok. Tak ada ke orang lain ke sembahyang kemari tu sengaja sembahyang tak ada dah. Awak nak di tepi jalan bagi rumah. Pasti awak sesikonya. Sa komplek kosennya. Umuman bagai ibu-ibu capeklah. Awak solat jemaah. Siai pilih lo imam awak seorang. Itulah imam awak. Ya padusi untuk padusi lah Pak. Yalah. Kalau orang padusi imam orang laki-laki tak boleh. Kalau orang padusi imam orang padusi indah Pak. Bahkan orang padusi mengimami orang nalah tua bana laki-laki. Lah tua bana. Boleh? Ya, boleh.
Anak-anak diimami oleh orang-orang perusi. Nak ada? Anak-anak awak kan kecil-kecil tu sudah tegak lekang awak imam. Nyo nak orang nang gadang, kau nak boleh imam ni orang perusinya. Nah, kalau anak-anak sama-sama orang perusi nak ba'a ibu. Jadi supaya dapat dewak 8 hari itu, begitu caranya. Jadi selama kau kan tak pernah dapat dewak dah. Bakal dapat. Ya. Nyo 8 hari nyo. Kalau 6 hari ke kecek Nabi tu dapat orang sadonya tu. Nyo lagi cobaan di Allah seketek nyo batih je solat Jumaat. Apa pengana ibu satu akan tak bisa tu doa akan di rumah lah sembahyang nan sekali di rumah tu itu membuat harus diulang balik hitungan pertama. Ulang hitungan pertama balik. Boleh. Tapi kelita muat masjid awak. Boleh. Boleh. Orang perusi kalau ikut solat Jumaat tu ibu itu nak solat zuhurnya le dah. Tapi yo ikuti model orang Jumaat tu kat sebelum khatib naik mimbar ibu-ibu lah di atas. Janganlah sudah orang berkutubah, orang ke sembahyang lah capek lah. Orang ke sembahyang capek kecilnya. Orang ke kutubah lah capek lah. Itu nak ada. Ikuti sebagaimana orang laki lah. Karena 2 rakaat, 2 khutbah itu dihitung sebagai 2 rakaat. Tambah beko 2 rakaat solat. Jadi 4 rakaatnya solat zuhur. Sama je 4 rakaat solat zuhur. Itu maknanya. Jadi kalau memang ada sepakati sajalah ibu. Nak masuk surga kita sadonya kueh. Masuk surga. Besok kalau masuk ibu kalau surga kan ambo senang je tu. Senang. Sebab orang surga ko besok ibu pak orang kalau masuk surga nyo pengen jalan-jalan. Kalau di surga lah puehnya mencaliak. Lah tahunya bahwa kondisi surga akamannya jalan-jalan. Awak di siko, di komplek awak ko tinggal. Jalan-jalan awak ke rumah si anu, mungkin tu. Jalan-jalan awak ke muka tu lah, ingin awak jalan-jalan ke muka tu. Indah kan? Kamu awak kan jalan-jalan, nanda ada awak tampuh. Kemana ada awak tampuh? Kalau awak di dalam sarugo, nanda awak tampuh kira-kira. Narako nanda awak tampuh. Kasinan awak jalan-jalan suibu. Ya, sinan. Jangan cameh lupai banyak orang surugo kalau tiba dalam neraka tu padam api neraka tu. Jadi kalau ibu-ibu boleh masuk haramallahu jasadahu minan nar, artinya tidak akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam surga. Beko kalau jalan-jalan ibu-ibu kok nampak ibu-ibu ambo ke dia no ibu salamaian saya. Kecen saya ke malaikat Malik. Ke ustaz kami maka kami bawa nak amuh saya malaikat Malik begitu. Ya ba ustaz perkara tak ba nak amuh malaikat Malik. Anyo nak menunjukkan dulu ko ya. Kondak tiba kami di surga ko ya. Maka kami bawa ustaz kami kuan. Mintalah ke Allah lo kecek malaikat Malik. Kalau Allah amuh ambo lapehan. Itu gunanya jalan-jalan ke neraka tu ibu bapak mencalik kawan awak. Mencalik kawan, mencalik dunsana, mencalik sia yang pernah awak kenal dengan inyo. Jadi berjalan awak nasa nampak dewa, pasti kita minta kepada Allah agar dia diizinkan keluar bersama kita. Itu kerajaan besok kalau lah menjadi penduduk surga. Indak senang bagi di surga tu besok sebelum semua orang yang kita kenal, orang yang kita sayangi lumpur domba tamu dewa le dah. Akan awak tanya taruh ke malaikat, si anu di mana? Si upiak di mana? Si ida di mana? Siapa? Alun senang hati le tu. Kalau lu sobok lu nado jawaban dari malaikat. Inyo lai di sarugonya malaikat, tapi gak di atas kata, senang hati wak. Inyo lai di sarugo tapi yang di bawah. Lai sarugo. Naniko? Si Eni mah Eni. Eni. Kata malaikat, kalau nanti Eni kecilnya ndak siko doh, kecilnya tampaknya di indah. Kita calik nyoba sama-sama majlis taklim, pergi berjalan-jalan besok pergi mencalik.
Mancalik si ni tu kasinan. Ndak kecil kena rekod ya. Kasinan gitu. Nanti tiba di situ diminta. Dek ada nama orang siko tu ndak jadi contohnya itu dah. Beko yo lo nyurang beko. Itu contohnya kiranya bio banana dewa beko. Bapak udi-udian ya Bu Eni ke beko. Jadi begitu Ibu Bapak. Kita nanti akan saling menyelamatkan, tapi syaratnya kalau awak tiba dalam serugo. Betakana dewak sadonyo sia yang pernah kenal dengan awak. Dan awak akan bertanya dan ingin menyelamatkan kalau dia dalam kondisi yang susah. Dan Allah akan memberikan itu. Baiklah calik ke Allah. Caliklah kondisinya dulu. Baba bikoh lah ke Allah. Pilih calik lu. Nyo do di sinan, pilih calik dulu. Baba biko lo ketentuannya, biko lo keputusannya. Caliknya dulu dan jalan. Itu. Ibu-ibu dan bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nan pertama baru tu. Jambarari ko. Itu nan pertama. Sudah hendak. Sudah. Pek jam lain. Jadi kita baru bercerita atau menyampaikan tentang ibadah mahdoh dan bagaimana berniat dalam ibadah yang mahdoh tadi itu. Dan apa gunanya untuk membuat ibadah kita menjadi sah. Kalau tidak berniat, maka tidak batu acara berniat, tidak sah ibadah. Tidak sah ibadah. Dan kedua, namanya ibadah yang tidak mahdoh. Kalau tadi mahdoh, dan kini ko ibadah yang tidak mahdoh. Ibadah yang tidak mahdoh itu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu qawlan kana au fi'lan jaliyan kana au khafiyan. Itu ibadah yang tidak mahdoh. Suatu nama atau sebuah pengabdian, sebuah aktivitas yang disukai oleh Allah aktivitas itu. Dan diridhoi oleh Allah aktivitas kita itu. Baik aktivitas kita itu dalam bentuk ucapan, mengecek-ngecek, berkata-kata, ataupun aktivitas kita itu dalam bentuk perbuatan, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Jadi intinya iko disuruh oleh Allah dan Allah suka kalau awak melakukannya. Allah ridha kalau awak melakukannya. Dan perintahnya ada dalam Quran semuanya ibu-ibu bapak. Allah perintahkan semua itu dalam Quran dan Nabi memerintahkan semua itu di dalam sunnah atau hadisnya. Disuruh oleh Nabi. Contohnya yang disuruh oleh Allah. Kau perintah kau. Kulu washrabu. Wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Diperintahkan kepadamu makan. Diperintahkan kepadamu minum. Aku perintah. Suka tidak Allah kalau kita makan? Suka Allah kalau makan. Kalau awak minum, suka Allah kalau awak minum. Tetapi dia tidak akan menjadi ibadah bagi kita kalau makan dan minum kita tadi tidak diawali dengan berniat. Minum kuah, iko data-data saja ko Bapak Ibu. Perintah biasa-biasa saja ko. Tapi kalau kita memulainya dengan berniat, maka minum ini akan menjadi beribadah. Ada pahalanya. Kalau minum-minum sewa tidak ada pahalanya. Tapi kalau diawali dengan niat berpahala minum ini. Dan semua ulama kita sepakat itu. Kalau orang solat ada yang baca bismillah tadanga, ada yang nindak. Kan tak sepakat ulama itu dah. Tak sepakat. Ada yang kunut orang subuh, ada yang nindak. Kan tak sepakat ulama dah. Tapi yang satu ini tak ada ulama yang tidak sepakat. Semuanya berpendapat sama. Apa pendapatnya? La sawaba illa bin niyah.
tidak akan mendapatkan pahala seseorang itu kalau tidak diawalinya dengan berni. Aku contoh ibu, aku contoh kok. Kok kana iya kok. Iko kalau diminum-minum saya, ndak ada pahalanya loh. Tapi kalau aniang bos bantah, aniang kok mungkin berniat kok, serang berniat. Dapat pahala kan ambo berniat. Niat ambo minum karena Allah. Itu saya niatnya. Nasi di pacian gue, ka makan gue, ambo makan karena Allah disuak nasi gue. Iyo bismillah iyo. Janganlah lupa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tetap, ya. Tetap. Ndak terangga ada ibu mau baca bismillah, tadi melai baca bismillah. Lai. Ndak terangga tadi mah. Nah, cuma dalam hati kan tak tahu ibu anak ambo kecean doh. Itu nanti kecean di hati ambo tadi. Ambo minum karena Allah. Kalau kau makan, ambo makan karena Allah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan saja. Makanlah, minumlah, tapi tak ada waktunya. Kok kabilo kau makan, kok kabilo kau minum, ada ditentukan. Sarap makan itu 3 kali sehari kata Allah. Jam 7 sampai jam 8. Ada? Tidak ada. Caranya, cara makan. Ada dikecian Allah cara makan. Mulailah dengan suap ke kanan dulu, kemudian ke kiri. Kan tidak ada dah. Kemudian setelah itu ke tengah. Kan tidak ada dah. Tidak ada sembarang di awak saja caranya. Itu yang diperintahkan, tapi tak ditunjukkan caranya. Hanya disuruh, tapi tidak ditun. Sama aja. Wa amfiku min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah hartamu dari hasil atau sebahagian hasil usahamu. Cobalah baca roba infak. Masukkan ke dalam kotak atau bagian ke pengurus akan beda tu. Atau langsung atau pakai cek kurang ambo 100.000. Itu caranya tu. Atau infak itu harus diberikan di jalan, di tempat orang minta di jalan. Kalau nampak musajiknya dibangun, baru awak baragi ya. Ada petunjuk benda itu? Tidak ada dah. Banyaknya dah. Tidak lo ada. Berarti tidak ada petunjuk apapun. Yang disuruh hanya satu oleh Allah. Berinfaklah. Itu ceknya. Tak ada detailnya baca ro'an ke infak. Ameh ke kami sedekahan Ustaz. Semaranglah. Titih semaranglah. Bareh semaranglah. Sayuan ada Ustaz. Sayu agihan. Pokoknya namanya tak ada petunjuk teknisnya ibu bapak. Itulah yang akan menjadi ibadah. Tapi bagaimana caranya? Setiap kabaragi hanya tiawa. Saya bersedekah karena Allah. Saya berinfak karena Allah. Saya mengisi kotak infak ini karena Allah. Tak ada asal lupa karena Allahnya tu melapor kepada Allah tu tidak ada pahalanya. Bandaknya lah. Tak kena dapat palo wak doh. Kami karajo Ustaz. Kami pergi karajo, boleh dapat palo ke Ustaz. Kami pergi ke kantor, ke sawah, pergi ke pasar, pergi ke ladang. Ke bengkel. Itu karajo Pak. Iyo. Itu tak talaki kami sembahyang banyak-banyak kau Ustaz. Awak di bengkel kau Ustaz kue membasuh tangan kau lah jam 2 sen atau lah jam pakatu zuhur sen. Karena ke tangan kau penuh aja oli je segala. Jadi sekali-sekali basuh tangan kau ndak mungkin lo solat duha dulu kat 2 balai rakaat ni bila auto orang kesudahan kau. Bangi orang kawak kau. Jadi seketek ibadahnya. Jangan main-main, jangan salah-salah awak. Kita bekerja di bengkel kok berbengkel awak. Awak pergi ke sawah kok ke sawah. Awak pergi ke ladang kok ke ladang. Awak ke kantor, awak ke pasar. Itu menjalankan perintah Allah. Masa awak menjalankan perintah Allah? Allah akan berikan reward kepada kita. Memberikan pahala kepada kita. Syaratnya apa? Laporan ke Allah. Kemana awak? Itu niat tadi itu. Jadi kapaya laki-laki sepatu pergi ke kantor gue. Laki-laki sepatu
Anyo tiwa saya pergi bekerja karena Allah. Sampai jam berapa pulang beko? Jam 4. Pahalo saya sadun tu Bapak Ibu. Jam berapa pulang dari pasar? Pahalo saya tu. Jam berapa pulang dari bengkel? Pahalo saya tu. Jadi memang seluruh hidup kita ini itulah yang disebut pengabdian kepada Allah, apapun atas nama Allah. Apapun karena Allah. Bapa halo. Mengumpul palo sebab tu hari lalok beko pada itu lo ibu bapa. Lalok beko menyelang lalok bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu kecil dia tiwak leh. Saya tidur karena Allah. Allah bapa halo lalok itu. Sampai jago beko sahur lah pahalo set. Itu makanya lalu orang puasa tu kecek Nabi adalah ibadah. Bama ko ibadah karena nyoba niat nyelang lalu tu. Nyo lalu karena Allah. Kalau boleh itu banyak ibadah, banyak pahala yang akan kita bawa nanti sebagai bekal kita menuju akhirat yang akan kita persembahkan kepada Allah. Jadi Allah tahu kita mau apa tu tahu Allah. Tapi nan seketek tu perlu nan sabinjek kecil orang tu perlu di Allah. Sama je orang upacara, ibu bapa upacara bendera aku letagak inspektur upacara tu di muka. Sudah tagaknya tu tahu ndaknya orang ke upacara tu? Tahu ndak bendera akan naik ke sudah tu? Inspektur ke tahu ndaknya ada bendera akan naik? Kau upacara bendera aku Laba susun tu, tiga orang tu, atulah siap-siap tu, akan menaikkan bendera. Tahu tak inspektur dan tagak di muka kau? Tahunya. Tapi cuba nak melapor kini. Nyo catai sia ndak sia tadi nama upacara-upacara tadi itu cen. Ndak ada lapornya kawak ada pindahan. Mak kok karajo kowe kok di kantor ke. Pindahan. Jangan siko jangan jadi kantor kau nyalai pindahan. Jajok dan celik. Padahal inyo lo nama nyuruh tu upacara Pak Wali ko Pak Wali lo kau menyuruh upacara lah ni Pak Walinya Pak Upati ke upacara lah bisu upacara ya kan tahunya tu tapi cuba nak dilapor-lapor dia baca-baca saya undang-undang dasar 1945 pembukaan banginya tu apa dah iko ko ceknya bantu siasat dan tagak siko keceknya kan. Mengawak suruh tagak siko kocen ada lapor-laporannya kawak don. Macam itulah ibu bapa. Kiro-kiro namanya. Ya kalau awak dakek namanya ka dunia awak kiro model itulah. Jadi Allah tu butuh kita melapor. Kalau tidak dilaporkan Allah tak akan berikan reward apa-apa kepada kita. Jadi mulai kini tentu kita harus pelok-pelokan. Ya nak, kita pelokan lah baca roh kita beribadah, mengabdi kepada Allah, laporkan selalu semua aktivitas awak. Pai sekolah laporkan kepada Allah. Karena perintah aja sado kanya. Anak awak kerajaan ko perintah sadonya ko. Ndak ada nindak ko. Ya. Itu saja yang mungkin bisa mau sampaikan ibu dan bapak. Ya. Ya. Ya niat ko tak bisa. Niat ko hati awak sorang ko ndak bisa diatur do Bapak Ibu. Nyoba ketujuri nyo saya mengecehan yang penting intinya kita atau hati itu sudah melapor kepada Allah. Jadi ko zakat fitrah diantan, hati kita mengecek. Ko zakat fitrah ambo bayar karena Allah untuk ambo, istri ambo, anak ambo, baraurang anak awak. Sabuin saya lah baraurang. Tak perlu sabut namanya dah baraurangnya. Anak salapan, cucu berdua. Bini ambo bertiga. Model itu. Alah. Kalau dikecean panjangnya. Makanya tak usah dikecean. Agihan saja kok kami berzakat fitrah 8 orang. Hanya tiap sudah tu ambo berzakat fitrah
untuk ambo, istri ambo, anak-anak ambo dan cucu ambo. Jumlahnya sekian. Ya karena Allah. Itu caranya. Kalau enggak sah zakat fitrah karena zakat fitrah itu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh yang caronyo rinci ditunjukkan oleh Nabi. Jumlahnya pun tak boleh kurang. Nah, semua sedekah biasa dah. Kalau sedekah biasa, baris seliter saja jadi jo. Kau nak mau baris seliter dah. Harus sesuai dengan takarannya 2 mud. 2 mud kalau dalam bahasa Arab. Harus 2 mud. Ya, makasih Pak. Sama-sama Pak. Jadi itu ibu-ibu bapak, makasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada yang salah. Ambo akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.